Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya adalah Neci Nurdianti. Saya seorang mahasiswi UT jurusan Prodi S1 PG PAUD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, tugas bahasa Indonesia dengan tutornya Bapak Rio Saputra. Di sini saya akan berbicara atau bercerita kepada ayah bunda, dan di sini saya akan berbagi tips atau cara mengajarkan anak usia dini dalam menulis. Jadi ya, anak usia dini itu belum bisa langsung menulis dengan benar dan bagus di buku. Anak yang pertama kali dalam memegang pensil saja dia belum bisa. Jadi ayah bunda jangan terlalu memaksakan anak untuk bisa langsung menulis, karena nanti dia akan bosan. Ya baiklah ayah bunda, di sini saya akan berbagi 8 tips atau cara mengajarkan anak Anda dalam menulis. Oke, baiklah ayah bunda, saya akan berbagi 8 cara dalam mengajarkan anak menulis. Yang pertama di sini ada scribbling atau disebut coretan bebas. Jadi anak itu dalam tahapan pertama dia menulis belum bisa menulis apa itu yang diperintahkan oleh orang tua atau guru, anak itu belum bisa. Jadi di sini yang pertama tahapan coretan bebas. Jadi anak itu bebas mencoret. Contohnya bunda di sini kasih kertas atau buku sama pensil, anak itu bebas mencoret. Ya, di sini anak itu bebas mencoret, tidak beraturan, biarkan, jangan dulu dipaksa. Jadi anak-anak itu kan biasanya belum bisa langsung menulis. Perhatikan anak ayah bunda di rumah, pasti kalau dikasih buku sama pensil dia akan mencoret. Nah, ini adalah tahapan pertamanya, yaitu mencoret. Biarkan dulu, jangan terlalu dipaksa. Oke? Kemudian yang kedua, ini ada tahapan membuat coretan terkontrol. Jadi maksud saya di sini, coretan terkontrol itu adalah coretan harus di dalam suatu kotak atau suatu bentuk. Jadi suruh anak ayah bunda mencoret, tapi usahakan jangan keluar garis. Ya, ini tahapan kedua. Oke, di sini suruh anak ayah bunda mencoret terus bebas. Terserah mereka mau mencoret apa. Yang penting jangan keluar pada garis. Oke, ini adalah tahapan yang kedua. Anak-anak itu kan sering tuh merasa bosan dalam pembelajaran. Jangan dulu dipaksa untuk bisa langsung menulis. Ini adalah tahapan kedua, itu coretan yang terkontrol. Ini coret, masih berbentuk coretan tetapi terkontrol, tidak boleh keluar garis. Yang ketiga ini adalah menghubungkan 2 titik. Setelah anak ayah bunda disuruh mencoret yang terkontrol tadi, yang ketiga coretan menghubungkan 2 titik, dari titik 1 ke titik yang kedua. Jadi di sini suruh anak ayah bunda membuat garis dari titik 1 ke titik 1 seperti ini ya contohnya. Berikan dulu pembelajaran yang seperti ini kalau dalam tahapan anak-anak dalam menulis. Ya, seperti ini ya ayah bunda. Jadi ini adalah tahapan yang ketiga dalam anak usia dini menulis. Anak-anak itu kan belum bisa ya untuk langsung kita paksa dalam menulis. Mereka itu pegang pensil saja masih susah, apalagi mau ngikutin aturan kita ya.
Kemudian yang keempat, ini ada tips yang keempat. Ini ada tips yang keempat, yaitu menghubungkan titik yang berurutan. Ya, di sini ada titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi titik yang berurutan itu suruh anak mengikuti titik 1, kemudian ke titik yang kedua, ke titik yang ketiga, titik yang keempat, dan terakhir titik yang kelima dan keenam. Jadi di sini anak sudah mulai mengikuti aturan yang kita buat. Oke, ini adalah tahapan yang keempat, menghubungkan titik yang berurutan. Jadi sudah mulai berbentuk pola titik yang berurutan dari titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikan stimulasi yang bagus untuk anak ayah bunda. Kemudian tips yang kelima. Tips yang kelima yaitu membuat garis lurus. Di sini ada membentuk garis lurus, ada yang berbentuk horizontal, vertikal, miring, ya ayah bunda. Jadi pertama ini ada garis lurus. Di sini pertama suruh anak mengikuti garis lurus terlebih dahulu. Nah, ikuti seperti ini. Suruh anak ini yang bikin, ya ayah bunda. Dalam melakukan mengikuti tahapan ini, insya Allah anak bisa menulis. Tapi jangan dulu terlalu dipaksa. Ada tahapannya. Sini ada garis vertikal, garis tegak seperti ini ya. Ini adalah tips dalam mengajarkan anak usia dini dalam menulis. Ini ada garis miring. Ini adalah cara tips kami sebagai guru PAUD dalam mengajarkan anak sebelum menulis. Oke. Anak-anak itu belum bisa dipaksa untuk langsung bisa menulis angka atau huruf, belum bisa ya. Kemudian ada lagi tips yang keenam. Tips yang keenam yaitu membuat garis lengkung. Tadi itu kan garis lurus, sekarang ajarkan anak membuat garis lengkung. Di sini ada lengkung ke arah kanan, ada lengkung ke arah kiri. Oke, buat aturan seperti ini. Yang pertama, barisan pertama suruh anaknya membuat garis lengkung berbentuk seperti ini. Ya. Kemudian kedua ada lengkung sebelah sini berlawanan ya. Di sini nanti akan membuat anak bisa membuat angka, huruf. Ini adalah tahapan dalam menulis. Kemudian lengkung ke bawah. Dan yang terakhir di sini ada lengkung ke atas. Ini adalah tahapan yang keenam, yaitu membuat garis lengkung. Kemudian ada tahapan yang ketujuh. Tahapan yang ketujuh yaitu tahapan membuat garis yang berpola. Jadi di sini ada garis yang berpola. Jadi ayah bunda ajarkan anak tips yang ketujuh setelah melalui 6 tahapan tadi. Ini ada tips yang ketujuh, membuat garis yang berpola. Jadi buat contoh terlebih dahulu yang seperti ini. Kemudian suruh anak untuk mengikutinya. Ini ya bunda. Bentuk yang berpola. Kemudian ini ada kayak naik gunung, turun gunung. Kemudian di sini ada juga seperti ini yang berlawanan. Ada juga yang seperti ini. Jadi insya Allah dalam tips ini anak-anak
bisa menulis. Kemudian yang terakhir, di sini ada tahapan yang terakhir, yang ke-8, yaitu stretching alphabet, menulis huruf dengan metode titik-titik. Ini tahapan sudah memasuki tahapan dalam menulis. Jadi ayah bunda di rumah kalau ingin mengajarkan anaknya, kita buat titik-titik atau garis putus-putus terlebih dahulu. Ini sudah berbentuk huruf alfabet, jadi suruh anak mengikuti titik-titik ini hingga berbentuk huruf. Nah, ikuti titik ini menjadi huruf. Insya Allah dalam cara ini anak-anak ayah bunda bisa menulis. Ini adalah cara tips kami sebagai guru PAUD mengajarkan anak yang baru pertama masuk sekolah, belum bisa pegang pensil dan menulis. Jadi jangan buru-buru untuk dipaksa ya bunda anak-anak itu. Kalau terlalu dipaksa, oke, dia mau. Nanti lama-kelamaan dia akan merasa bosan. Pasti dia merasa bosan, nggak mau lagi nulis, nangis, merengek, nggak mau sekolah, pasti itu. Kami sudah mengalami hal seperti itu. Jadi dengan 8 tips ini tadi bisa diterapkan ayah bunda di rumah dalam mengajarkan anak yang masih berusia 4-5 tahun yang baru pertama kali menulis. Oke, itulah tips dari saya. Saya mewakili sebagai guru PAUD sesuai dengan prodi saya. Di sini saya berbagi tips cara ayah bunda untuk mengajarkan anak menulis di rumah. Jadi tips ini tadi bisa diterapkan di rumah ya ayah bunda. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.